Shalom Bapak Ibu, kita bertemu lagi dalam acara Berita Tiada Akhir. Bersama saya, Dede Adik Utama, perwakilan dari kelompok 3 Latsar CPNS Kemenkes Angkatan 1 tahun 2022. Nah, Bapak Ibu, saat sekarang ini sedang marak terjadi di negara kita kasus korupsi yang mana melibatkan banyak pesohor negeri, mulai dari menteri, anggota DPR, sampai kalangan masyarakat. Nah, menurut Transparansi Internasional, Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia pada tahun 2021 berada pada peringkat ke-96 dari 180 negara, yang mana mendapatkan skor 38. Nah, skor 38 ini itu masuk kategori yang cukup mengkhawatirkan. Karena kenapa? Dengan indeks tersebut, kategori 0 adalah sangat korup dan kategori 100 adalah sangat bersih. Kita hanya berbeda 38 poin dari kategori sangat korup, Bapak Ibu. Nah, bandingkan pada tahun lainnya, yaitu pada tahun 2019, di mana skor kita adalah mencapai 40. Nah, dengan skor rata-rata indeks persepsi korupsi di Asia Pasifik berada di angka 44, dan di tingkat global berada pada angka 43, kondisi Indonesia saat ini masih termasuk kategori darurat korupsi, Bapak Ibu. Baik di tingkat regional maupun global. Nah, dengan skor IPK yang hanya naik 5 poin sejak tahun 2012, meski naik 24 peringkat, skor 50 yang merupakan target pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada periode 2015 sampai 2019 nyaris mustahil untuk kita dapatkan. Nah, pertanyaannya, apakah kerja komisi ini dengan segala kekurangannya tidaklah efektif dan hanya menghabiskan anggaran negara? Jawabannya adalah, seandainya KPK tak efektif, indeks persepsi korupsi di Indonesia mungkin akan jauh lebih buruk daripada saat sekarang ini. Nah, lantas, bagaimana pendapat masyarakat terhadap kondisi tersebut? Sebelum kita melihat dari sudut pandang mereka, marilah kita sama-sama terlebih dahulu melihat video yang mana membahas tentang masalah korupsi berikut Pak Oki, oh ya, Pak Oki. Sebelumnya Pak Oki ini dosen HI, Universitas Muhammadiyah. Iya, Universitas Ya. Muhammadiyah Kalimantan Timur. Apa yang terbayang dalam benak Anda ketika mendengar kata korupsi? Yang terbayang itu adalah kegiatan yang tidak bertanggung jawab, yang dilakukan oleh orang yang punya wewenang. Jadi penyalahgunaan wewenang terhadap penyalahgunaan wewenang untuk kebutuhan atau untuk kepentingan diri sendiri. Itu sih yang terbayang. Menurut Ibu, pengaruh korupsi seberapa besar sih kepada perkembangan negara kesatuan Republik Indonesia ini? Pengaruh korupsi untuk negara kesatuan Republik Indonesia yaitu bisa menghambat perkembangan kemajuan negara Indonesia. Misalnya kayak perkembangan di bidang ekonomi. Terus bisa juga meningkatkan angka kemiskinan di suatu masyarakat, terus menyebabkan ketimpangan pendapatan. Misalnya pendapatan yang pejabat yang ini lebih tinggi dibandingkan pejabat di bawahnya atau masyarakat. Seperti apa pendapat Kakak tentang maraknya sekarang pejabat negara yang terjaring operasi tangkap tangan atau OTT oleh KPK? Bagaimana pendapat Kakak terhadap hal itu? Pertama, tanggapan saya terhadap OTT. Sebenarnya kan di situ banyak yang mengira, bahkan kayak DPR mengira OTT itu untuk menyelamatkan KPK, bahwa ketika OTT itu one man show, KPK yang naik, KPK yang naik. Padahal dari satu sisi harusnya yang diperbaiki adalah kenapa terjadi korupsi. Kalau memang tidak mau terjadi OTT ya jangan korupsi, simpel kan. Tapi maksud saya memang OTT itu nggak apa-apa dilakukan karena bisa mencegah juga dan bisa menangkap basah. Tapi sebaiknya juga bisa sebenarnya dilakukan pencegahan, karena kebanyakan kita tidak tahu sih pencegahan seperti apa yang sudah dilakukan, tapi saya yakin itu sudah dilakukan juga. Yang marak sekarang kan ini ya, beberapa oknum yang tadinya bersih dari korupsi, tapi pada akhirnya tertangkap OTT menjadi pelaku. Kira-kira apa yang menurut Bapak ini apa yang menyebabkan keadaan ini?
Oh iya. Nah itu menarik sekali. Kalau misalnya saya rasa, saya bisa mendekati itu dari dua perspektif sih. Pertama perspektif sistem. Jangan-jangan memang sistemnya memang membuat dia mau tidak mau em, berperilaku korupsi. Karena korupsi kan bukan bukan apa ya, bukan satu orang, bukan tindakan yang hanya bisa dilakukan oleh satu orang. Biasanya kelompok atau bahkan sistem. Sistemnya membuat celah, akhirnya kelompok-kelompok tersebut banyak akhirnya melakukan korupsi besar. Itu pertama. Yang kedua, bisa jadi bukan sistemiknya, bisa jadi hanya masalah administratif gitu. Saya rasa ada beberapa yang tertangkap KPK karena memang ada sebuah surat yang ada tanda tangan dari beliau. Tapi kalau misalnya kita kerjakan sekarang tanda tangan beliau, ya memang beliau mungkin salah tidak membaca suratnya macam-macam sehingga tidak tahu kalau misalnya itu ternyata tidak boleh dan ternyata itu adalah tindak pidana korupsi. Biasanya juga masalah administratif selain masalah sistemik tadi juga bisa jadi hanya masalah administratif. Kebetulan dia yang meng-ACC anggarannya, tapi dia tidak benar-benar memahami apa yang apa yang diberikan, tidak benar-benar kritis melihat apa yang ditandatangani, sehingga dia sebagai kepala atau dia yang berwenang kan sebagai stakeholdersnya kena, padahal sebenarnya. Iya. Menurut Ibu, tadi Ibu menyinggung sedikit tentang gaya hidup. Bagaimana sih, seberapa besarkah pengaruh hidup seseorang terhadap tindak korupsi yang dilakukan oleh orang tersebut? Gaya hidup ya, pengaruh gaya hidup yaitu dengan misalnya pendapatan lebih besar, pengeluaran lebih besar dari pendapatannya dia. Dia punya dia ingin terlihat mewah, dia ingin terlihat wow di hadapan teman-temannya atau di hadapan lingkungannya. Jadi dia korupsi untuk bisa memperoleh apa yang orang lain tidak bisa peroleh, sesuatu yang mahal misalnya, branded, barang-barang branded misalnya, seperti itu. Apa yang kakak ketahui terkait gratifikasi? Nah, setahu saya gratifikasi itu adalah pemberian cuma-cuma. Jadi biasanya dia bersifat inventif. Inventif itu tidak jadi dia nanti akan menjadi utang budi walaupun mungkin bukan kepentingan. Kalau menurut Bapak ini bentuk-bentuk gratifikasi, kalau di lingkungan kayak Bapak misalnya kan lingkungan pekerjaan ya, yang bisa diidentifikasi itu kira-kira seperti apa? Yang berpotensi pasti pemberian sesuatu, pemberian hadiah yang punya indikasi atau motivasi tertentu, gitu sih. Pemberian makanya, dari mahasiswa. Dari mahasiswa mungkin, ya, sebelum ujian sidang ya. Lain mungkin sebelum ujian sidang. Ida sendiri, apakah kakak pernah menerima suatu pemberian yang berfungsi sebagai bentuk gratifikasi, dan jika pernah, apa yang kakak lakukan? Jadi saya selalu berpikir tuh tidak ada yang abadi. Satu-satunya yang abadi adalah kepentingan. Jadi makanya saya selalu waspada ketika ada orang-orang yang akan memberikan sesuatu. Jangan-jangan ada ini, kecuali hubungan keluarga kan. Kalau kan hubungan keluarga ya wajar dong. Walaupun sebenarnya di hubungan keluarga juga tetap ada kepentingan, mungkin kepentingan pribadi, tapi itu masih dalam wajar. Semua orang punya kepentingan selama masih positif dan tidak mengganggu orang lain, itu masih wajar. Tapi kalau misalkan saya jadi misalkan suatu saat nanti misalkan saya jadi pegawai atau karyawan dan ada yang memberikan dan sehubungan dengan tugas saya, pasti saya tolak karena saya tidak mau diberikan beban moral lah. Nanti saya takutnya kalau saya mau mending saya beli sendiri kan. Pengungkapan kasus korupsi dan gratifikasi, sepertinya ini sangat sulit dilakukan. Menurut Bapak ini tanggapan Bapak mengenai wacana memiskinkan koruptor itu gimana ya? Atau menaikkan gaji pegawai untuk menekan tindak pidana korupsi, itu kayak gimana menurut Bapak? Jadi menurut saya sangat menarik lah ya. Dan saya mendukung penuh kalau misalnya memang ada upaya untuk memiskinkan koruptor.
gitu ya. Ya. Beberapa kasus Semua kemarin aset ini kan disita. semua aset disita atau kerugian negara lah, mungkin ya nggak semua aset ya. Iya. Kerugian negaranya berapa dari koruptor itu ya mungkin dikalikan 2 atau dikalikan 3 sih. Kira-kira langkah apa yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi korupsi dan gratifikasi? Langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mencegah korupsi dan gratifikasi yaitu yang pertama, kita niatkan ibadah, bekerja untuk ibadah. Kemudian yang kedua kita ingat keluarga. Yang ketiga, tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan. Terus yang kelima kita mau mengatakan tidak untuk gratifikasi atau korupsi dan kita mau untuk melaporkan tindak korupsi atau gratifikasi. Yang penting itu yang terakhir, mau melaporkan ketahuan yang ada. Baru saja kita saksikan wawancara dari 3 orang narasumber dari latar belakang pendidikan yang berbeda. Ketiga narasumber kita ini menunjukkan pemahaman yang relatif sama terhadap definisi korupsi yang merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab, berlawanan dengan hukum, dan merugikan negara. Begitu pula mengenai dampak korupsi yang sangat merugikan dan memiliki pengaruh yang buruk bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengenai kasus-kasus korupsi yang berkembang, pemahaman narasumber kita cukup bervariasi. Ada yang melihat secara umum dan ada pula yang mengikuti perkembangan kasus yang lebih spesifik. Terdapat perbedaan dari sudut pandang narasumber tentang kasus korupsi ini. Ada yang hanya melihat dari sisi pelaku dan ada pula yang melihat secara menyeluruh dari berbagai aspek antara lain pelaku, lingkungan, maupun pemerintah. Circle dan gaya hidup ditengarai sebagai faktor yang memungkinkan terbukanya celah bagi pelaku korupsi. Keberadaan pelaku korupsi di lingkungan yang mendukung dan gaya hidup hedonis yang tidak didukung oleh kemampuan pribadi dapat menjerumuskan seseorang menjadi koruptor. Gratifikasi didefinisikan sebagai pemberian cuma-cuma tetapi disertai motif atau kepentingan terselubung. Sikap terhadap gratifikasi ini pun berbeda, tergantung pada besar dan tujuan, dan mereka membuat batasan-batasan untuk diri sendiri apakah menerima atau menolak gratifikasi tersebut. Koruptor harus dihukum berat. Wacana tentang memiskinkan koruptor itu sebenarnya sudah dapat menekan jumlah koruptor di Indonesia. Namun, dalam proses pelaksanaannya harus dilakukan seadil-adilnya, tidak dengan praktek tebang pilih. Indonesia harus memiliki payung hukum yang jelas dan tegas dalam menangani kasus korupsi. Selain itu, wacana menaikkan gaji ASN juga dianggap mampu menekan angka korupsi di Indonesia. Namun sebagai ASN, sudah sewajarnya kita mengabdi kepada bangsa dan negara, dan dalam melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara harus dilandasi dengan niat ibadah. Apa yang bisa kita simpulkan dari wawancara ini? Pada umumnya, masyarakat Indonesia menyadari maraknya korupsi, memahami besarnya dampak korupsi bagi NKRI, namun sistem hukum yang ada belum dapat menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Pencegahannya harus dilakukan secara holistik, membangun kembali pendidikan moral, mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, dan pemberian sanksi sosial yang memberikan efek jera terhadap pelakunya. Teman-teman ASN, mari belajar jujur dan bertanggung jawab dengan apa yang kita punya. Tidak berharap lebih dari apa yang telah kita lakukan atau kerjakan, dan harus berani dan mau bertindak untuk say no to corruption, untuk Indonesia yang lebih baik dan sejahtera.